Dan Nur Sakina sebagai Nasulen dan Lucy Dirasari sebagai dan saya sendiri sebagai moderator yang akan membimbingnya jalannya hari ini. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan di atas teritorial negara. Apakah kamu ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi? Diberikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya. Contohnya di sini subsidi dapat menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Setiap konsumen hanya akan membayar suatu produk atau jasa dengan harga di bawah pasar. Dan semakin rusaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Contohnya area ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang telah sedikit pembatasan perdagangannya. Selanjutnya, persaingan bebas adalah di mana semua wirausahawan atau pembisnis bersaing dalam usahanya masing-masing, tidak adanya batas-batasan tertentu. Contohnya, pihak yang menang secara luas memonopoli pasar, sedangkan yang lain ancaman yang di dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya. Di bidang ekonomi, namun jika terus dibiarkan, maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah negara serta akan memberi dampak terhadap keselamatan masyarakat, terutama di bidang menjawab jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dan lebih baik diungkapkan di depan undang. Ada yang bertanya? Boleh. Secara garis besarnya agar mereka paham. Apa hubungannya? Jadi yang sebenarnya dampaknya lebih biasa. Kelompok tiga ya. Itu kan menyampaikan bahwa ancaman di bidang, ada yang mau menambahkan ancaman-ancaman apa saja yang mengancam di bidang ekonomi itu selain pokok bahasan yang mereka berikan tadi. Kalau mereka berikan tadi kan cuma ada 4 tuh. Ada persaingan bebas, perdagangan bebas, perekonomian yang dikuasai oleh pihak asing, subsidi semakin berkurang. Itu menurut mereka. Kalau dari kalian mau menambahkan kira-kira yang menjadi ancaman di bidang ekonomi yang sekarang ini benar-benar mengancam negara kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi itu apa gitu. Menurut kalian boleh disampaikan. tentang ancaman ekonomi di Indonesia, contohnya yang sekarang ini adalah marketplace, yaitu pasar Online. contohnya Lazada, Shopee, itu kan bukan milik Indonesia, bahkan milik perusahaan asing. Bahkan ada yang diakuisisi oleh Alibaba, sedangkan itu malah menjadi ancaman ekonomi yang besar karena pasar tersebut sangat ngetren di kalangan kita, sedangkan itu bukan milik kita sendiri. Jadi belum mungkin ada sahamnya sebagian yang masuk ke kas negara, namun pasti yang semakin diuntungkan adalah pihak luar negeri dibandingkan dalam negeri. Jadi itu merupakan sedikit ancaman ekonomi bagi negara kita.
Oke, ya benar yang disampaikan sama Tiwi. Salah satu tambahan sekarang ini adalah marketplace atau pasar online yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk tidak lagi menuju ke pasar-pasar tradisional yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat misalnya. Jadi lebih mudah mereka bertransaksi melalui handphone dan dari rumah saja. Nah, itu sangat mengancam sekali pembiasaan tradisional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tentunya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Oke. Dari contoh yang diminta, kami mendapatkan satu contoh, yaitu inflasi. Secara umum, inflasi suatu keadaan ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus. Misalnya, dulu jajan Rp500 sudah mendapat banyak, akan tetapi sekarang Rp500 hanya mendapatkan satu jajanan saja. Maksudnya bukan dari sisi harganya, maksudnya di sini tuh perbedaannya dari dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Bedanya tadi itu misalnya kita dulu belanja dikasih uang sangu 500 sudah dapat kue gitu kan. Kalau sekarang 500 dapat apa? Ya kan? Jangankan 500, 5.000 aja loh, ya kan? Cuma satu minuman. Dan itu tidak membuat kita kenyang, ibaratkan kan begitu, hanya 5.000. Oke, boleh bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Tasmita. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya ancaman ekonomi di negara? Oke. Bagaimana cara mengatasi ancaman, khususnya pendapat kelompok kalian aja ya. Apa yang bisa kamu lakukan jika terjadi tadi salah satu kasus itu yang mudah kita pahami kan, yang mungkin ada dalam lingkungan kita tadi itu, uang jajan dikasih orang tua segini tapi tidak mendapatkan apa-apa, beda sama tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun dulu lah gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira menanggapi kasus yang seperti itu? Oke, silakan. Salah satunya adalah menekan angka impor. Kebiasaan ketergantungan pada impor yang terus-menerus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu juga sangat berpengaruh pada ancaman ekonomi setiap negara. Untuk mengatasi ancaman ekonomi semacam ini, solusi yang bisa dilakukan seperti membuat kebijakan yang ketat terkait kegiatan impor dan diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri hingga meningkatkan kegiatan ekspor. Selain itu, untuk mendukung serangkaian kebijakan tersebut, menjalin hubungan yang baik dengan negara lain juga sangat penting. Selain itu, menghindari kebiasaan ketergantungan utang luar negeri. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mempunyai utang luar negeri dengan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan seperti membuka penggalangan dana dari seluruh masyarakat Indonesia, melakukan berbagai penerapan efisiensi di semua bidang, meningkatkan pemungutan pajak hingga menjalin kerjasama dengan banyak pihak dengan tujuan mendapatkan donatur. Oke. Luar biasa. Ya kan, luar biasa solusinya. Kasih dulu. Tapi kita pahami dulu. Dari apa yang disampaikan itu kira-kira bisa nggak kita terapkan? Kurang tahu. Bisa nggak kita terapkan? Tergantung ya. Disampaikan tadi yang di depan itu sudah maksimal. Kalau dari sisi yang dilakukan oleh pemerintah memang harus seperti itu gitu kan, harus seperti itu. Jadi mengurangi impor dan bisa jadi menambah ekspor, kemudian meningkatkan kualitas produk-produk yang ada dalam negeri, dan juga mengurangi utang-utang negara, ya kan? Gitu ya. Itu baru bisa menyelesaikan ancaman-ancaman di bidang ekonomi. Menurut kalian begitu? Ya.
Jadi kalau mengenai uang jajan tadi, ya itu tergantung dari masing-masing perorangan aja. Bagaimana kalian bisa mengendalikan diri untuk tidak maksudnya itu intinya mampu memanfaatkan uang saku yang diberikan orang tua sedemikian rupa sampai saya merasa puas, maksudnya merasa kenyang dengan uang yang diberikan itu gitu, ya kan? Ya, Bu. Jangan beli yang ciki-ciki aja gitu, beli minum, makan berat, nah kan tuh bisa kenyang. Kalau beli 25.000 beli ciki-ciki aja mana ada kenyangnya, ya kan? Nah, gitu. Jadi dari diri kita aja bagaimana itu memanfaatkan uang saku yang diberikan orang tua. Karena memang kita tidak bisa memungkiri dengan masa yang sekarang ini, kalau dulu 500 rupiah sudah dapat kue, kalau sekarang nggak dapat apa-apa. Ya kan begitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan berikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dari kelompok untuk memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan, komunikasinya sedikit aja. Apa kata-kata yang bisa kamu ambil? Oke, silakan. Kita dapat mengetahui pengertian dari ancaman yang ada tadi. Kedua, setelah kita mengetahui ancaman apa saja yang ada di dalam negeri kita ini, kita dapat mengetahui cara mengatasinya. Oke. Ancaman apa yang kalian sampaikan tadi tentang apa? Seperti perdagangan bebas, terus itu yang adanya marketplace, sama yang disampaikan di tadi Bu, banyaknya impor, inflasi. Oh gitu, oke. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.